You're so pretty, pretty. You're so pretty, oh pretty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua aktivitas kita sekarang dilakukan di rumah aja, tetap semangat ya. Oke, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, kita akan review dulu materi sebelumnya, yaitu materi ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian pasangan elektron dari salah satu ion, molekul, atau atom. Sedangkan atom lainnya hanya menyediakan orbital kosong. Dan hari ini kita akan menentukan bentuk molekul dari ikatan-ikatan kimia yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul, kedudukan atom-atom dalam ruang 3 dimensi, dan besarnya sudut-sudut ikatan yang dibentuk dalam suatu molekul. Ikatan yang terjadi pada molekul tersebut dibentuk oleh pasangan-pasangan elektron. Untuk menentukan bentuk molekul dapat menggunakan teori whisper, yaitu teori tolakan antara pasangan elektron. Atom-atom di dalam berikatan untuk membentuk molekul melibatkan elektron-elektron pada kulit terluar. Dan pada senyawa kovalen, elektron-elektron tersebut akan membentuk pasangan elektron bersama. Oleh karena itulah, bentuk molekul ditentukan oleh kedudukan pasangan-pasangan elektron tersebut. Untuk memahami teori bentuk molekul whisper ini, harus kalian pahami dulu apa itu PEI, apa itu PEB, dan apa itu domain. PEI adalah pasangan elektron ikatan, PEB adalah pasangan elektron bebas, sedangkan domain itu adalah PEI ditambah PEB. Untuk domain 2, rumus molekulnya adalah AX2 memiliki PEI 2 dan PEB 0. Rumus strukturnya adalah A sebagai atom pusat berikatan dengan 2X. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah linear dan memiliki sudut 180 derajat Celcius. Dan untuk domain 3, rumus molekulnya adalah AX3 memiliki PEI 3 dan PEB 0. Rumus strukturnya adalah A sebagai atom pusat berikatan dengan 3X. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah trigonal planar atau segitiga datar dan memiliki sudut 120 derajat Celcius. Berbeda dengan domain 2, pada domain 3 ini terdapat rumus turunan yaitu AX2E, di mana E di sini menyatakan adanya pasangan elektron bebas, PEB-nya 1 dan PEI-nya 2. A sebagai atom pusat berikatan dengan 2X dan terdapat 1 PEB. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah huruf V dan memiliki sudut 120 derajat Celcius. Untuk domain 4, rumus molekulnya adalah AX4 memiliki PEI 4 dan PEB 0. Rumus strukturnya adalah A sebagai atom pusat berikatan dengan 4X. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah tetrahedral dan memiliki sudut 109,5 derajat Celcius. Kemudian, rumus turunannya adalah AX3E memiliki PEI 3 dan PEB 1. Rumus strukturnya A sebagai atom pusat berikatan dengan 3X dan terdapat 1 PEB. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah piramida trigonal dan memiliki sudut 107,5 derajat Celcius. Selanjutnya, rumus turunan dari domain 4 adalah AX2E2 memiliki PEI 2 dan PEB 2. Rumus strukturnya A sebagai atom pusat berikatan dengan 2X dan terdapat 2 PEB. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah huruf V, memiliki sudut 104,5 derajat Celcius. Untuk domain 5, rumus molekulnya adalah AX5, memiliki PEI 5 dan PEB 0.
Rumus strukturnya, A sebagai atom pusat berikatan dengan 5X. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah bipiramida trigonal dengan sudut 90 dan 120 derajat Celcius. Domain 5 memiliki 3 turunan rumus. Rumus molekul AX4E memiliki 4 PeI dan 1 PeB. Rumus strukturnya, A sebagai atom pusat berikatan dengan 4X dan terdapat 1 PeB. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah tetrahedral tak simetris dengan sudut 90 dan 120 derajat Celcius. Kemudian, rumus molekul AX3E2 memiliki 3 PeI dan 2 PeB. Rumus strukturnya, A sebagai atom pusat berikatan dengan 3X dan terdapat 2 PeB. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah huruf T dengan sudut 90 derajat Celcius. Yang terakhir itu rumus molekul AX2E3 memiliki 2 PeI dan 3 PeB. Rumus strukturnya, A sebagai atom pusat berikatan dengan 2X dan terdapat 3 PeB. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah linear dengan sudut 180 derajat Celcius. Yang terakhir adalah domain 6. Rumus molekulnya adalah AX6, memiliki PeI 6 dan PeB 0. Rumus strukturnya, A sebagai atom pusat berikatan dengan 6X. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah oktahedral dengan sudut 90 derajat Celcius. Kemudian, domain 6 ini memiliki 2 turunan rumus. Rumus molekul AX5E1 memiliki 5 PeI dan 1 PeB. Rumus strukturnya, A sebagai atom pusat berikatan dengan 5X dan terdapat 1 PeB. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah piramida segi 4 dengan sudut 90 derajat Celcius. Sedangkan rumus molekul AX4E2 memiliki 4 PeI dan 2 PeB. Rumus strukturnya, A sebagai atom pusat berikatan dengan 4X dan terdapat 2 PeB. Jika dihubungkan, bentuk molekulnya adalah segi 4 datar dengan sudut 90 derajat Celcius. Contohnya, tentukan bentuk molekul dari senyawa CH4 dan NH3. Yang pertama, kita tentukan bentuk molekul dari CH4. C itu memiliki nomor atom 6 dan konfigurasi elektronnya adalah 24. Elektron valensi dari C adalah 4. H memiliki nomor atom 1. Elektron valensi H adalah 1. Selanjutnya, kita gambarkan rumus struktur dari CH4, di mana C itu sebagai atom pusat mengikat 4H. Jadi, CH4 memiliki PeI 4 dan PeB 0. Rumus molekulnya AX4. Nah, dari tabel yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa rumus molekul AX4, PeI-nya 4 dan PeB 0 memiliki bentuk molekul tetrahedral. Jadi, bentuk molekul dari CH4 adalah tetrahedral. Nah, ini bisa kita lihat bentuk molekul dari CH4 yaitu tetrahedral, di mana C mengikat 4 atom H. Selanjutnya menentukan bentuk molekul dari NH3. N memiliki nomor atom 7, konfigurasi elektronnya adalah 25. Elektron valensi dari N adalah 5. H memiliki nomor atom 1. Elektron valensi dari H adalah 1. Selanjutnya, gambarkan rumus struktur dari NH3, di mana N sebagai atom pusat mengikat 3H dan memiliki 1 PeB. Jadi, NH3 memiliki PeI 3 dan PeB 1. Rumusnya adalah AX3E. Dari tabel dapat dilihat bahwa AX3E dan PeI 3 PeB 1 bentuk molekulnya adalah piramida trigonal. Jadi, bentuk molekul dari NH3 adalah piramida trigonal. Atau langsung saja hubungkan molekul-molekul pada rumus strukturnya hingga membentuk
piramida trigonal. Nah, ini bisa kita lihat bentuk molekul dari NH3 yaitu piramida trigonal. Dan untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian coba di rumah untuk menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa. Bisa langsung dipraktikkan dengan menggunakan plastisin sebagai molekulnya dan lidi sebagai ikatannya. Cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.